Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa kembali. Saatnya kita belajar bersama Easy to Make Nasundeo. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Kali ini kita akan belajar bersama pelajaran PLH, yakni Pendidikan Lingkungan Hidup. Materi kita hari ini adalah sumber-sumber energi. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian dapat mengidentifikasi sumber-sumber energi dengan benar. Coba perhatikan kegiatan-kegiatan berikut ini. Sedang apakah mereka? Ya, mereka sedang belajar. Perhatikan kegiatan selanjutnya. Wow, apa ya yang mereka lakukan? Begitu semangat sekali mereka. Mengapa mereka bisa begitu semangat ya? Apakah yang kita butuhkan agar kita dapat beraktivitas dengan baik? Benar, kita membutuhkan tenaga atau yang disebut dengan energi, di mana tenaga dan energi didapatkan dari makanan yang sehat. Karena makanan sehat merupakan sumber energi bagi manusia untuk beraktivitas. Sebelum kita belajar sumber-sumber energi, ada yang tahu apakah yang dimaksud dengan hukum energi? Betul sekali, energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Berikut ini adalah bentuk sumber-sumber energi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Coba perhatikan tayangan berikut ini. Gambar apakah ini? Ada api unggun, oven, dan setrika. Benda-benda tersebut merupakan contoh dari energi apa ya? Ayo tebak, benda-benda tersebut merupakan contoh energi apa ya? Bravo, benar, termasuk energi panas. Energi panas adalah energi yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Semua yang dapat menghasilkan panas disebut sumber energi panas. Salah satu contoh sumber energi panas adalah matahari, api unggun, lilin, dan gesekan antara dua telapak tangan. Nah, itulah salah satu contoh sumber energi panas. Coba cari yang lainnya. Sekarang perhatikan tayangan berikut. Sejak zaman dahulu, alam telah menyediakan sumber energi panas yang sangat besar dan tidak akan habis. Sumber energi panas itu adalah, ada yang tahu? Ya, matahari. Begitu banyak manfaat matahari bagi makhluk hidup. Salah satunya adalah bumi kita menjadi hangat karena adanya panas matahari. Suhu udara pada atmosfer bumi merupakan suhu yang sesuai untuk kelangsungan kehidupan semua makhluk hidup di bumi. Manfaat lainnya adalah terjadinya perputaran air atau siklus air yang disebabkan karena adanya panas matahari. Selain itu, perubahan musim yang terjadi di belahan bumi utara dan selatan juga dipengaruhi oleh matahari. Nah, sekarang coba perhatikan. Ada yang tahu ini tayangan apa? Ini adalah salah satu teknologi pemanfaatan energi panas matahari. Di mana sistem kerjanya adalah dengan mengumpulkan panas matahari untuk memanaskan rumah-rumah modern yang banyak terdapat di daerah berhawa dingin. Disebut apakah alat ini? Hebat! Ya, disebut sel surya, yakni alat yang dapat mengumpulkan panas matahari. Nah, itulah beberapa contoh dari manfaat panas matahari. Sekarang coba cari manfaat matahari yang lainnya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sumber-sumber energi yang lainnya. Perhatikan alat-alat berikut ini. Getaran dari alat-alat ini mengenai partikel-partikel di udara dalam bentuk rapatan dan renggangan. Rapatan dan renggangan itu merambat melalui zat perantara, yakni udara, sehingga sampai ke telinga kita. Nah, bagaimana? Kalian sudah tahu termasuk energi apakah alat-alat tersebut? Bravo, termasuk jenis energi bunyi. Nah, seperti gerakan air pada sungai ini. Gerakan air pada sungai ini menimbulkan bunyi, sehingga bisa dikatakan air ini mengeluarkan sumber energi bunyi.
Apabila bunyi mengenai benda yang permukaannya cukup keras, bunyi akan dipantulkan. Pernahkah kamu berteriak di dalam ruangan kosong yang dikelilingi oleh tembok? Jika kamu berteriak di dalam ruangan tersebut, maka suara kita seolah-olah ada yang menirukan. Itulah yang disebut dengan gaung. Gaung merupakan pantulan bunyi yang terdengar kurang jelas karena bunyi yang dihasilkan dari pemantulan bercampur dengan bunyi asli. Lain halnya, ketika kita berteriak di depan tebing yang cukup jauh, maka suara yang dipantulkan oleh tebing terdengar seperti suara aslinya. Pantulan bunyi seperti ini dikenal dengan gema. Jadi, gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai dibunyikan. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap oleh mendatar. Air selain menjadi sumber energi bunyi, juga dapat menjadi sumber energi gerak, seperti halnya angin. Nah, energi gerak air dan angin dapat dimanfaatkan untuk membangkit listrik. Coba perhatikan, Masya Allah, indah sekali ya. Bumi yang gelap pada malam hari tampak begitu cerah ceria karena adanya lampu. Lampu berasal dari energi listrik. Energi listrik adalah energi akhir yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau elektronik. Umumnya listrik diperoleh dari mengubah energi gerak melalui generator menjadi listrik. Energi gerak untuk menggerakkan generator bisa diperoleh dari uap yang dihasilkan dari pembakaran sumber energi fosil seperti minyak, batu bara, dan gas. Atau bisa juga dari aliran air atau dari aliran udara. Intinya adalah energi listrik dihasilkan dari pengubahan sumber energi lain. Sumber-sumber energi untuk listrik memiliki kelebihan dan kekurangan. Sumber energi fosil mudah diperoleh namun bersifat polutif dan cadangannya terbatas. Sementara sumber energi aliran air atau angin relatif bersih dan tak terbatas, namun tidak selalu ada. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan anak-anak agar kebutuhan listrik di Indonesia tetap tercukupi? Pasti kalian tahu jawabannya. Nah, selanjutnya perhatikan tayangan berikut. Teknologi untuk menghasilkan listrik dari angin disebut dengan pembangkit listrik tenaga angin atau Bayu, disingkat menjadi PLTB. Teknologi ini mengkonversi energi gerak dari angin menjadi energi untuk memutar bilah motor dalam sebuah generator sehingga dihasilkan listrik yang bebas polusi. Energi gerak untuk pembangkit listrik tenaga angin dapat berasal dari putaran kincir angin seperti pada tayangan ini. Apakah kincir angin itu ya? Kincir angin adalah sebuah mesin yang digerakkan oleh tenaga angin untuk menumbuk biji-bijian. Kincir angin juga digunakan untuk memompa air untuk mengairi sawah. Seperti pada tayangan tadi, selain angin, energi gerak juga dapat ditimbulkan oleh energi air. Tenaga air yang memanfaatkan gerakan air biasanya didapat dari sungai yang dibendung. Pada bagian bawah dalam tersebut terdapat lubang-lubang saluran air. Pada lubang-lubang tersebut terdapat turbin yang berfungsi mengubah energi gerak dari gerakan air menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik. Energi listrik yang berasal dari energi kinetik air disebut hidroelektrik. Hidroelektrik ini menyumbang sekitar 715.000 MW atau sekitar 19% kebutuhan listrik dunia. Nah, itulah materi sumber energi kita hari ini. Coba buatlah kesimpulan dan jawablah pertanyaan-pertanyaan pada materi kita hari ini. Semoga kalian paham. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.